kita kan belajar disabilitas, ya, belajar tentang difabel ya. Karena itu cara belajar yang paling bagus ya langsung belajar kepada orangnya gitu ya. Nah, jadi langsung belajar kepada teman-teman disabilitas. Makanya saya minta teman-teman untuk mencari seorang disabilitas itu ya, satu orang. Kalau teman-teman bisa mungkin ya bisa lebih dari satu itu bagus ya. Nanti saya beri poin itu. Poin bagus. Misalnya dua dua apa mahasiswa apa dua mahasiswa dua disabilitas atau tiga atau empat itu bagus banget karena teman-teman nanti dalam belajar itu akan lebih lebih baik gitu ya. Jadi gitu dasar pikirannya gitu loh. Saya pengen nanya ini ya, setelah teman-teman ke sana tuh kira-kira kesan pertama apa yang didapat tuh? Jadi gini, setelah teman-teman pas ke sana kemarin nemui seorang difabel itu kira-kira apa kesan pertama gitu yang saya ingin dapat kabar itu dari teman-teman. Mbak Nasihah, kira-kira gimana kemarin waktu pertama nemui disabilitas itu? Kesan pertama. Kebetulan tuh apa anak disabelnya itu tetangga saya. Mm-mm. Jadi emang apa ya? Emang udah deket ya. Dari kecil udah tahu. Cuma itu disabelnya itu dia ganteng, sempurna, cuma apa nggak bisa ngomong apa sih? Tunarungu ya. Jadi Ah. udah sama nggak bisa ngomong gitu. Umurnya berapa Mbak? Umurnya Mbak? Umurnya sekitar 20-an. 30-an. Sekarang kelas 3 SMA. SMA. Ganteng ya Mbak? SMA ini. Kenapa? Ganteng ya? Iya, jadi emang dia tuh kurang itu aja apa pendengaran, terus Oh cara pendengar. ngomongnya kurang cetak ya, Oh, kurang kurang cetak. jelas. Jadi emang pendengaran tuh sama pengucapan tuh emang jadi satu ya mungkin. Ah, Jadi emang itu sih kelebihannya, nggak yang amit-amit ya, misal apanya tangannya gimana, enggak, emang hmm. apa ya normal fisiknya, cuma dia tuh punya kekurangan tunawicara gitu. Oh gitu. Jadi Oke. nggak yang nggak yang parah gitu. Oke, oke. Makasih Mbak Nasihah ya. Kalau Iya. kesan lain Mbak Husna ya gimana Mbak? Kesan pertama kemarin. Kesan pertama ketemu sama sahabat disabilitas itu. Mengasihkan atau gimana Mbak Malika Husna? Em, Kebetulan sih itu tetangga saya ya di sini. Ah, Kesan pertama saya sih pangling karena dulu kan saya jarang di rumah. hmm, Dulu terakhir itu kisaran dia umur 5 tahun, sekarang kan dia umur 16 tahun. Jadi hmm, pangling oh yang besar gitu. hmm. Udah wow banget sih. Wow banget. Ya maksudnya em, dulu yang aku lihat baru bisa jalan kisar umur 5 tahun, sekarang eh, kayak udah bisa aktivitas layaknya manusia normal. Jadi nggak ada kendala apapun ya secara fisik, Hmm. cuman secara psikisnya gitu. Untuk pendengaran normal, penglihatan normal, tapi dari cara bicaranya itu yang perlu dilatih. Oke, oke. Hilmi coba, Mbak Hilmi. Ayo Mbak. Iya, Pak. Nah, saya belum apa ya, belum ketemu langsung. Soalnya kan lagi di pondok. Tapi saya punya saudara ada tiga, kalau enggak Hmm. yang masih kecil satu, yang Ah, sedengan itu tuh, yang satunya udah tua. Tapi ah. memang dari kecil ya, maksudnya saya tahu gimana apa ya kesehariannya. Maksudnya ya enggak yang full sehari, tapi paling tidak saya pernah melihat yang seperti itu. Tapi kemarin saya belum ketemu langsung karena lagi di pondok belum pulang. Oh gitu. Itu maksudnya sedengan apa Mbak sedengannya Mbak? Maksudnya itu. Kok sedengan gitu? Maksudnya enggak umurnya yang satu kan masih kecil, maksudnya TK Oh gitu. TK ya. Yang sedengan umur berapa itu? Sedangkan umur berapa ya? Kurang paham. Yang itu agak jauh, yang
deket sama yang itu yang kecil, tapi sekarang nggak tahu kelas berapa, sekitar kelas SD-an kayaknya. Oke, oke. Tapi pernah ketemu dulu atau pas Ya kalau pulang? di rumah sering ketemu, Lah kalau Mbak di rumah. Hilmi tuh sering pulang atau gimana? Ya enggak. Atau gini aja Mbak, kalau misalnya di dekat pondok ada atau santri itu kan lebih dekat itu daripada harus Kalau pulang. anu eh, apa harus yang benar-benar secara terlihat secara fisik sih Pak? Ya pokoknya itu up to you lah. Eh, itu terserah Kalau teman-teman ya. enggak ya Eh, ada sih kayaknya. pokoknya cari sahabat yang menurut teman-teman itu disebut sebagai disabilitas itu, ya kan? Nggak harus terlihat itu ya, pokoknya kriteria itu silakan carilah. Gitu. Iya. Sarankan kalau karena kan Mbak di pondok kan pulang kan nggak harus pulang lah. Misalnya ada teman pondok atau tetangga pondok mungkin yang dekat dengan pondok itu nggak masalah itu loh. Kenapa yang dekat itu karena biar teman-teman mudah itu loh ya, mudah. Pak kalau satu orang buat beda kelas orangnya sama gimana? Ya Kalau di pondok gimana? usahakan beda lah, usahakan lah biar nanti banyak belajarnya banyak. Usahakan beda ya kayak gitu. Iya Pak. Kayak gitu. Jangan beda. Jadi satu orang nanti belajar satu orang ya tentang satu disabilitas. Jadi gini ya, sekali lagi kenapa saya minta teman-teman mencari sahabat disabilitas yang dekat dengan rumah ya atau dengan pondok itu biar teman-teman tuh lebih lebih mudah gitu ya, lebih sering ketemu mereka karena gini, karena mulai kan kemarin udah 2 minggu kan, silakan teman-teman cari ya, satu orang. Kalau teman temu 2 orang bagus, 3 orang bagus, tapi minimal satu orang lah, bebas mau orang yang difabel tuli atau apa namanya misalnya nggak bisa melihat atau secara fisik misalnya dia nggak bisa jalan misalnya, itu bebas. Yang penting orang ya seumuran SMA apa ke bawah ya, tapi yang menurut teman-teman itu disabilitas. Nah, itu teman-teman dekati dia gitu, jadikan sahabat. Itu yang pertama kan. Nah, kan sekarang udah ketemu. Nah, untuk yang sekarang setelah teman-teman kenal sama mereka ya kan, minggu ini silakan teman-teman temui lagi gitu. Ya, temui lagi mereka. Temui kemudian semacam wawancara lah, wawancara atau observasi atau apa namanya, yang penting intinya gini, intinya teman-teman mengenal dia gitu loh, kenalan lebih dalam, kenalan bisa dalam arti apa namanya dari nama atau dia dari keluarga apa gitu ya. Pokoknya mengenal dia kan, termasuk juga khususnya mengenal dia mengalami apa gitu loh. Misalnya mengalami tuli itu tulinya sejak kapan itu, atau mungkin tulinya bukan sejak lahir tapi sejak peristiwa apa misalnya gitu. Terus setelah dia tuli mengalami apa gitu loh, kayak gitu. Jadi silakan teman-teman untuk awal itu bebas saja apa namanya bertanyanya gitu loh. Intinya wawancara atau observasi ya. Nah, tentang keluarganya juga ya. Bagaimana dia hubungan dengan keluarganya gitu loh. Nah, karena gini, karena ada kasus anak difabel yang di keluarga itu karena dia tuli, keluarganya tuh nggak bisa berkomunikasi itu banyak. Nah, teman-teman gali itu, bisa nggak kalau misalnya dia tuli, bisa nggak berkomunikasi? Jangan-jangan nggak. Kalau nggak biasa komunikasi terus dia sama siapa selama ini dalam berteman gitu loh. Pokoknya silakan digali sedapat banyak mungkin ya tentang dia. Sekali lagi ya digali, tapi ingin jangan lagi bertanya tentang apa yang Anda rasakan, jangan tanya tentang perasaan dia. Rasanya gimana, Dek? Difabel, jangan begitu, jangan. Hindari kata-kata yang ujungnya itu bertanya tentang perasaan, jangan. Tapi gini aja tentang kondisi dia, kemudian apa yang dialami gitu ya, dialami. Dalam pergaulan bagaimana ya, kalau di sekolah bagaimana di sekolahnya. Kalau misalnya tadi kayak Mbak Malika apa siapa tadi yang susah ngomong itu ya bisa tanya sama kakaknya atau adiknya gitu loh, keluarganya gitu loh. Ada nggak kesamaan omongan antara ibunya sama anaknya itu? Mungkin beda, mungkin karena beda yang dialami gitu. Jadi intinya gitu ya, intinya minggu ini teman-teman mengumpulkan berbagai info tentang si difabel itu.
observasi, wawancara sama anaknya bagus, ditambah dengan keluarganya bagus juga gitu ya, sama teman-temannya bagus juga. Intinya tentang bagaimana kondisi dia ya, kemudian apa yang dia alami selama ini gitu. Misalnya dibully dalam bentuk apa misalnya dia sekolah susah, kenapa susah misalnya gitu. Pokoknya disadari lah sisi mananya itu bebas gitu Mbak, Mas. Silakan digali tentang si dia gitu, digali sampai teman-teman nggak punya lagi pertanyaan gitu, kayak gitu. Nah nanti setelah dapat banyak datanya itu ditulis, bikin story ya, minimal 1.000 kata itu loh. 1.000 kata kan paling satu halaman ya, 1.000 kata sampai 2.000 kata itu loh. Jadi minimal 1.000 kata, maksimal 2.000 kata itu ditulis story. Saya lebih suka ceritanya itu yang hidup, jangan kayak makalah itu kan kaku gitu. Yang hidup ya, diceritakan lah, distorikan. Story tentang si dia gitu, si difabel yang menjadi sahabat teman-teman. Dan saya minta nanti dikumpulkan sehari sebelum hari H. Berarti kita kan kuliah kan hari Selasa kan. Nah, hari Senin udah dikumpulin, Senin pagi gitu. Jadi saya punya waktu untuk membaca, untuk memilah-milah. Nah, nanti kita langsung jadi kelompok diskusi lebih lanjut itu tentang bagaimana tindak lanjut dari hasil observasi teman-teman. Oke, kayak gitu. Ketemu minggu depan. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.